Selamat datang di channel YT Trending. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih bersemangat untuk update kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi. Episode ke-36. Untuk para pendengar setia YT Trending, admin mohon maaf karena admin perlu waktu banyak untuk istirahat, jadi admin baru bisa upload lagi, dan admin juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Oke, kita kembali melanjutkan ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Bernard yang pagi itu datang ke salah satu anak perusahaan miliknya itu atas undangan dari Rara, adiknya, hanya untuk sekedar melihat perkembangan dari anak perusahaan itu. Dirinya memang tidak mau ikut terlibat langsung dalam acara meeting perusahaan bersama dengan beberapa perusahaan. Lalu Bernard pun meminta kepada Dita Anggrani yang selaku direktur utama di anak perusahaan miliknya itu untuk meminjam biodata mengenai Alisa. Karena Bernard merasa simpati sekali dengan kinerja dari Alisa itu. Ya, meskipun dirinya diperlakukan seperti itu, namun dalam pandangan Bernard malah menjadi satu poin yang lebih dalam diri Alisa. Sambil mempelajari biodata mengenai Alisa itu, Bernard pun mendengarkan pembicaraan antara Rara dengan Dita Anggrani di mana mereka berdua sedang membahas mengenai pengerjaan mega proyek yang beberapa hari lalu dimenangkan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Dita Anggrani dalam lelang tender itu. Diam-diam Bernard pun sangat mengagumi kecakapan dari Dita Anggraini dalam memberikan penjelasan kepada Rara, adiknya itu. Ternyata pilihannya kepada Dita Anggraini untuk memimpin salah satu anak perusahaannya itu adalah satu keputusan yang tepat. Kemampuan Dita Anggraini dalam memanajemen perusahaan memang sudah sangat profesional sekali. Makanya dirinya pun juga meminta untuk menularkan kemampuannya itu kepada Rara, adiknya. Dan Bernard pun kembali melanjutkan membaca-baca profil dari Alisa karena dirinya mempunyai satu rencana untuk posisi dari Alisa, sedangkan Dita Anggraini dan Rara pun kini mereka sudah memulai untuk acara meeting. Desvita Fitriani yang bertindak sebagai pimpinan dari proyek tender itu pun kini mulai membuka acara meeting itu dengan pertama-tama memperkenalkan terlebih dahulu dengan sang pimpinan grup perusahaan itu. Para peserta meeting dari berbagai direktur utama dari berbagai perusahaan pun menjadi begitu kagum di mana ternyata sang pimpinan grup perusahaan itu ternyata adalah seorang perempuan yang sangat muda sekali. Mereka semua terlihat terdiam dengan sosok dari pimpinan grup perusahaan besar itu. Tidak disangkanya di usia yang masih muda belia seperti itu sudah menjadi bos besar dari grup perusahaan. Hal itu tak terkecuali juga Denga Dewi, di mana yang selama ini dirinya menyangka kalau sang pimpinan besar perusahaan itu adalah orang yang sama sekali juga tidak dikenalnya. Dalam hati kecil Dewi pun kini mulai berbingung bagaimana mungkin bos besar perusahaan grup itu bisa sampai memberikan rekomendasi dari perusahaannya untuk ikut terlibat dalam proyek besar yang sudah dimenangkan oleh perusahaan. Rasa penasaran dari Dewi pun semakin menjadi-jadi. Maka meeting pun kemudian dilanjutkan kembali setelah Desvita Fitriani memperkenalkan semua para petinggi perusahaan. Lalu Desvita Fitriani pun mulai menjabarkan pokok-pokok pekerjaan yang akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan sub yang sudah ditunjuk itu.
Satu persatu semua pembagian pekerjaan itu dijabarkan dengan detail. Disinilah para peserta meeting mulai sangat mengagumi dengan kemampuan perusahaan pemenang tender proyek itu. Tidak heran kalau tender itu bisa dimenangkan oleh mereka. Ternyata tingkat profesionalitasnya dari para tenaga ahli benar-benar membuat kagum para peserta meeting. Bagaimana, apakah ada pertanyaan yang akan Bapak dan Ibu sekalian mengenai pembagian tugas kerja yang sudah saya jabarkan? Sekarang saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya jelaskan, kata Desvita Anggraini. Lalu salah seorang dari para peserta meeting pun mulai ada yang mengajukan pertanyaan itu. Terima kasih atas semua penjelasan dari Ibu Desvita. Pertama-tama saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Andi Suwardi. Terus terang saja semua penjelasan dari Ibu Desvita ini bagi kami sebagai perusahaan yang sudah ditunjuk untuk menjadi sub dari proyek besar ini sungguh sangat mengagumkan sekali semua penjelasan itu. Kami selaku wakil dari perusahaan sangat tersanjung sekali dengan penunjukan perusahaan kami untuk ikut ambil bagian dari proyek besar ini. Saya rasa semua penjelasan dari Ibu Desvita itu sudah sangat detail sekali dengan bagian proyek yang nanti akan perusahaan kami tangani ini, kata Pak Andi Suwardi. Terima kasih Pak Andi. Kami juga berharap perusahaan Bapak akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga mohon kerjasamanya dalam hal pengerjaan ini. Kami persilahkan para peserta meeting yang lain juga untuk mengutarakan pendapatnya, kata Desvita Anggraini. Lalu salah satu peserta meeting yang lain pun mulai mengutarakan juga pendapatnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sandika Saputra. Saya mewakili perusahaan juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada perusahaan kami ini. Dari detail penjelasan yang sudah Ibu Desvita utarakan tadi, kalau boleh saya mengusulkan mengenai bagian proyek yang perusahaan kami akan kerjakan itu, apakah kami boleh untuk mengajukan juga beberapa usulan untuk memperbaiki desain-desain yang sudah Ibu ungkapkan tadi? Karena dari salah satu tenaga arsitektur kami sepertinya ada beberapa desain yang perlu untuk diberikan kesan-kesan nuansa naturalistik. Kami rasa itu akan sangat bagus juga untuk memberikan kesan Indonesia. Itu saja yang ingin kami sampaikan, kata Sandika Saputra. Terima kasih Bapak Sandika Saputra. Untuk hal ini nanti Bapak beserta tim kami persilahkan untuk berdiskusi dengan tim arsitektur kami. Usulan-usulan yang Bapak sampaikan ini saya rasa juga sangat baik. Karena ini nantinya juga akan membawa nama besar dari bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Baik, kami juga persilahkan untuk peserta meeting yang lain untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga masukan-masukannya, kata Desvita Fitriani. Setelah tanya jawab dalam meeting itu dirasa sudah tidak ada lagi, maka meeting pun diakhiri. Lalu beberapa peserta meeting itu pun mulai saling koordinasi dengan tim ahli dari perusahaan yang dipimpin oleh Dita Anggraini. Tak terkecuali juga Dewi dan Pak Zainul Alim juga berdiskusi dengan tim dari perusahaan pemenang tender itu, dan kebetulan juga perusahaan Dewi mendapat partner kerja tim yang langsung dipimpin oleh Desvita Fitriani. Ya, karena memang Bernard yang meminta kepada Dita Anggraini untuk mendampingi perusahaan Dewi dalam menangani pekerjaan sub itu.
Oh iya Ibu Dewi, saya mengenai pengerjaan proyek yang akan Ibu Dewi tangani nanti kita harapkan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan Ibu sudah bisa untuk memulai pengerjaannya. Dan kebetulan juga nanti saya sendiri yang akan berkoordinasi dengan Ibu dan juga timnya, kata Desvita Fitriani. Mendengar hal ini, Dewi pun kembali dibuat terkejut karena sebagai pimpinan proyek besar sendiri yang akan mendampingi dirinya beserta tim dalam mengerjakan hal ini adalah suatu yang tidak biasa di mana sebagai pimpinan proyek turun tangan sendiri. Wah, saya merasa sangat terharu dan tersanjung sekali ini Mbak Desvita, di mana seorang pimpinan proyek besar ikut terjun langsung untuk menangani hal seperti ini, kata Dewi. Itu sudah biasa juga bagi kami untuk hal ini. Jadi Ibu Dewi tidak perlu lagi sungkan-sungkan untuk bertanya langsung kepada saya jika ada hal yang dirasa belum jelas. Dengan senang hati saya akan membantu, kata Desvita Fitriani. Iya Mbak Desvita, terima kasih banyak untuk semuanya itu. Oh iya, apakah saya boleh bertanya kalau Mbak Desvita tidak merasa keberatan? Tanya Dewi. Silahkan saja Ibu, saya akan berusaha untuk menjawabnya selagi saya bisa untuk menjawabnya, kata Desvita Fitriani. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu ini Mbak, kalau saya terlalu lancang untuk bertanya secara lebih jauh. Soalnya ini di luar pertanyaan mengenai proyek, kata Dewi lagi. Tidak apa-apa Ibu, saya selalu terbuka untuk hal-hal seperti ini, kata Desvita Fitriani. Begini Mbak, kalau Mbak Desvita tidak keberatan, apakah Ibu Rara itu adalah pemilik dari grup perusahaan ini, kata Dewi. Kalau sepengetahuan saya, beliau itu memang pengganti dari pemilik grup perusahaan ini sebelumnya. Entah bagaimana komposisi kepemilikan sahamnya dengan pemilik grup sebelumnya, saya juga kurang begitu paham. Hanya pimpinan-pimpinan saja yang mengetahui mengenai pergantian dari pucuk pimpinan grup perusahaan. Yaitu saja yang saya ketahui, kata Desvita Fitriani. Wah, hebat juga ya Mbak, beliau masih begitu muda sudah mempunyai perusahaan yang begitu besar seperti ini, kata Dewi. Ya seperti itulah Bu Dewi, untungnya juga beliau tidak banyak merubah manajemen di perusahaan ini. Biasanya perusahaan yang sudah berganti kepemilikan pasti akan ada perubahan pula dalam sistem manajemennya, kata Desvita Fitriani. Benar Mbak Desvita, acap kali setiap terjadi pergantian kepemilikan sebuah perusahaan akan ada perubahan sistem manajemen dan juga perubahan struktural dalam perusahaan, kata Dewi. Iya Bu, sepertinya pemilik perusahaan yang baru masih mempertahankan sistem lama di perusahaan ini, sehingga kami pun tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan dalam pekerjaan kami, kata Desvita Fitriani. Begitulah percakapan antara Dewi dengan Desvita Fitriani. Sekarang kita kembali kepada Bernard yang berada di ruangan direktur utama perusahaan sambil menunggu hasil meeting mereka. Bernard membaca-baca beberapa laporan yang tadi diberikan oleh Dita Anggrani bersama dengan profil dari Alisa itu. Dalam laporan perusahaan itu, Bernard pun merasa sangat puas dengan kepemimpinan dari Dita Anggrani, di mana perkembangan perusahaan mengalami banyak kemajuan. Dan ketika sedang asik dengan membaca laporan-laporan perusahaan, tiba-tiba Dita Anggrani dan Rara pun memasuki ruangan itu. Dari raut muka mereka berdua, Bernard sudah dapat membaca kalau hasil meeting mereka telah berjalan dengan sukses dan baik. Bagaimana meetingnya? Tanya Bernard untuk sekedar basa-basi.
Alhamdulillah Tuan Muda semuanya berjalan dengan baik. Dan dalam beberapa bulan lagi ke depan pengerjaan proyek sudah ada yang bisa untuk dikerjakan, kata Dita Anggraini. Ya syukurlah kalau begitu Mbak Dita. Saya sudah membaca semua laporan perusahaan dan saya merasa puas dengan kepemimpinan Mbak Dita dalam memanajemen perusahaan ini. Oh iya Mbak Dita, apakah saya bisa berbicara dengan Mbak Alisa bagian customer service yang tadi itu? Tanya Bernard. Bisa Tuan Muda, saya akan memintanya untuk datang ke sini jika Tuan Muda menginginkan itu, kata Dita Anggraini. Ya kalau bisa begitu silahkan Mbak untuk memanggil Mbak Alisa ke sini, kata Bernard. Lalu Dita Anggraini pun segera menghubungi nomor ekstensi di bagian customer service melalui telepon yang ada di meja kerjanya itu, dan tak lama kemudian telepon itu telah terhubung. Halo, selamat siang, dengan Alisa Customer Service, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Alisa dengan lembut. Sebagai customer service memang harus bersikap sopan, apalagi yang menghubungi itu adalah nomor ekstensi 1 yang artinya adalah nomor ekstensio dari pimpinan perusahaan. Kebetulan sekali ini Mbak Alisa sendiri. Apa Mbak Alisa bisa datang ke ruangan saya sekarang juga? Ada yang mau kami bicarakan dengan Mbak Alisa, kata Dita Anggraini. Mendengar hal itu Alisa pun mulai sedikit bergetar karena diminta untuk datang ke ruangan pimpinan perusahaan, apalagi tadi pagi dirinya juga melakukan satu hal kesalahan kecil karena tidak mengenali Bernard, sang pemilik perusahaan. Baik Ibu, saya akan segera ke sana sekarang, kata Alisa dengan nada yang terlihat gugup itu. Karena takut akan kena marah atas kejadian yang tadi pagi. Ya meskipun Bernard tadi sudah bersikap baik atas kesalahan kecil yang dilakukannya itu, namun dalam diri Alisa masih merasa gugup apalagi dipanggil pimpinan perusahaan langsung. Dan tak lama berselang Alisa sudah berada di depan ruang pimpinan perusahaan, maka dirinya pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu. Lalu terdengar suara dari dalam yang memintanya untuk langsung masuk. Selamat siang, maaf, apakah Ibu memanggil saya? Tanya Alisa dengan sedikit gugup nada suaranya itu. Iya Mbak, mari silahkan duduk, Tuan Muda ingin berbicara dengan Mbak Alisa, kata Dita Anggraini. Mari silakan duduk Mbak Alisa, sapa Bernard dengan ramah supaya tidak membuat dirinya menjadi semakin gugup. Terima kasih, sapa Alisa kembali setelah dipersilahkan untuk duduk. Mbak Alisa sudah lama bekerja di tempat ini? Tanya Bernard. Ya sudah hampir 3 tahun Tuan Muda, jawab Alisa singkat tapi masih bisa dilihat oleh Bernard kalau ada rasa gugup dalam diri Alisa ini. Wah, sudah lumayan lama juga ya Mbak Alisa bekerja di sini. Kira-kira Mbak Alisa merasa betah tidak bekerja di tempat ini? Tanya Bernard kembali. Mendengar pertanyaan seperti ini kembali jantung Alisa berdegup dalam hatinya, pasti mengenai peristiwa yang tadi pagi itu akan diungkap lagi. Ya bagaimana lagi Tuan Muda, ini tempat kerja saya yang pertama kalinya dan selama bekerja di tempat ini saya merasa sangat diterima sekali baik oleh rekan-rekan kerja maupun oleh para pimpinan di perusahaan ini. Bagi saya suasana bekerja di tempat ini seperti berada di dalam keluarga sendiri, semua orang begitu ramahnya dan sangat menghargai satu sama lain, kata Alisa. Mendengar jawaban seperti itu Bernard pun merasa senang, ternyata para pegawainya bisa merasa suasana yang enak bekerja di perusahaan miliknya itu.
Mbak Alisa tahu tidak konsekuensinya bekerja di tempat ini jika membuat kesalahan, baik itu kesalahan terkecil sekalipun, tanya Bernard. Mendengar pertanyaan seperti itu dari pemilik perusahaan, Alisa pun sudah merasa lemas karena dirinya tidak mempunyai harapan lagi untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Apalagi teringat akan kesalahannya tadi pagi itu kepada sang pemilik perusahaan. "Iya Tuan Muda, saya mengetahuinya Tuan Muda," jawab Alisa dengan terlihat begitu lepas tanpa ekspresi. "Baiklah, kalau memang Mbak Alisa sudah mengetahui semua itu. Di perusahaan saya memang sangat ditekankan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dan loyalitas kepada perusahaan. Mbak Alisa tahu tidak kenapa saya memanggil Mbak Alisa ke sini?" tanya Bernard. Mendengar pertanyaan seperti itu lagi, Alisa pun juga sudah pasrah kalau akan diberhentikan dari pekerjaannya karena kesalahan yang sudah dilakukannya tadi pagi itu. "Iya Tuan Muda, saya paham atas kesalahan saya yang sudah saya perbuat, oleh sebab itu saya pun juga siap untuk menerima konsekuensinya," jawab Alisa dengan pasrah. "Loh, siapa yang salah? Saya memanggil Mbak Alisa ke sini bukan untuk mengatakan kesalahan Mbak Alisa. Memangnya Mbak Alisa merasa bersalah tentang apa?" tanya Bernard. "Saya tadi sudah bersalah tidak mengenali Tuan Muda sehingga saya harus meminta Tuan Muda untuk menunggu," jawab Alisa. "Memangnya hal seperti itu dikatakan salah?" tanya Bernard kembali. "Menurut saya ya salah Tuan Muda, soalnya saya bertindak tidak hormat terhadap Tuan Muda tadi pagi," kata Alisa. Loh, sebentar, saya pribadi memang tidak mau merasa untuk dihormati seperti layaknya seorang bos, meskipun secara kepemilikan memang saya sebagai pemilik perusahaan ini. Namun saya tidak berharap untuk diperlakukan yang istimewa meskipun itu oleh pegawai saya. Justru sikap Mbak Alisa seperti itu yang sangat saya puji. Mbak sudah bekerja dengan benar sesuai dengan prosedur perusahaan, justru saya sangat menghargai sikap Mbak Alisa seperti itu, soalnya kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik perusahaan di tempat ini dan Mbak Alisa memberikan kebebasan kepadanya, malah itu sikap yang salah. Saya memanggil Mbak Alisa ke sini justru saya mau meminta persetujuan dari Mbak Alisa karena saya akan meminta Mbak Alisa untuk menjadi manajer keuangan. Tadi saya sudah membaca profil Mbak Alisa di mana Mbak Alisa mempunyai background pendidikan di bidang keuangan dan kebetulan saya juga membutuhkan seorang manajer di salah satu anak perusahaan saya. Bagaimana, apakah Mbak Alisa mau menerima penawaran saya ini?" kata Bernard. Itulah kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi episode ke-36. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata, admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.